Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin. Saya penggemar Vespa klasik yang memang itu jadi hobi saya. Berawal dulu saya kuliah itu tahun 2006. Saya pengen punya kendaraan waktu itu. Karena kendaraan saya awal-awal itu sepeda ontel. Terus ada temen namanya Leo, naik Vespa kok asik ya. Saya nanya, akhirnya gimana beli Vespa gitu. Ada saya, akhirnya saya beli sama Mas Leo itu, seperti itu. Nah, di saat itu saya beli, waktu itu masih harga 1.500.000 Mas. Komplit, ada STNK, BPKB, surat jalan. Di tahun 2006 ya. Akhirnya saya beli, dapat Vespa, dan ternyata banyak teman-teman yang asik ngumpul bareng, jalan-jalan, touring. Nah, disitulah saya mulai ketagihan untuk mengikuti event-event Vespa, dan saya merasa ketika berbarengan itu banyak pengalaman ya, banyak pengetahuan yang memang saya dapatkan. Nah, disitulah saya mulai benar-benar suka dengan Vespa yang awalnya cuma sekedar buat kendaraan kuliah atau kampus ke sana. Di tahun 2006 itu saya nggak tahu mereknya apa Mas waktu itu ya. Cuman memang dikasih tahu Vespanya itu Sprint tahun 77 waktu itu. Terus saya beli aja, saya pakai nggak paham Vespa juga. Yang penting giginya di tangan tuh. Nah, gigi di tangan itu kan lucu ya, dan kaku Mas. Awal-awal kaku, akhirnya lama-kelamaan juga lancar sih kayak gitu. Awal-awal saya punya satu sampai beberapa tahun lah. Saya mulai suka Vespa, dan dari awal mulai saya bisa mendapatkan finansial yang lebih. Berawal dari teman sih sebenarnya. Teman itu nawarin, Mas, saya mau jual Vespa. Saya beli. Karena ada faktor kebutuhan ya waktu itu, teman-teman tuh. Dan hampir 90% itu Vespa yang saya beli itu adalah Vespa punya teman-teman yang notabene itu mereka butuh. Dan akhirnya beli 1, 2, 3 dan seterusnya itu malah jadi kayak bagus gitu. Saya pajang aja itu, dan saya samakan warnanya jadi merah karena saya suka warna merah. Sampai saat ini yang saya punya Vespa itu 13, yang beberapa masih di bengkel, yang belum selesai di restorasi. Untuk jenis-jenisnya ada Super, ada Sprint, ada Excel, ada PX, terus ada lagi yang satu lagi custom, ada Strada juga. Untuk merawat Vespa awal-awal ya saya sendiri, saya setiap bulan sekali saya lapin, bahkan seminggu sekali sih dulu itu. Saya keluarin, terus lama-kelamaan kok ya capek ya. Dan saya juga di sini memang punya tim atau punya SDM yang di bidang usaha lain, yaitu sablon. Nah, saya mengkaryakan mereka, yuk teman-teman, setiap sebulan kali motor dipanasin, dilapin, dikumbah. Tapi saya juga ngasih finansial mereka, ngasih fee lah gitu, sama rokok, udah beres, pasang lagi, atau dibawa jalan itu, untuk ngangetin motor aja, untuk biar nggak rusak gitu mesinnya. Pengalaman menarik untuk di Vespa itu banyak Mas, cuman salah satunya yang bikin saya heran itu waktu saya ke Jawa Barat, mungkin di era tahun 2008 sampai 2009 itu, setiap anak kecil, anak SD itu ada Vespa lewat, mereka tuh hormat, dan saya bingung lah kenapa hormat gitu. Nah, itu pengalaman yang bagi saya entah lucu, menarik, pokoknya terkesan sampai sekarang saya kepikiran. Apalagi kalau yang lewat tuh Vespa Rembol itu, anak-anak kecil itu pada hormat tuh. Vespa, Vespa, seperti itu. Kayak gitu. Pengalaman yang paling bagi saya susah dilupakan itu. Kriteria Vespa yang saya beli itu yang penting suratnya komplit Mas. Meskipun pajaknya mati, ketika suratnya komplit nggak masalah. Yang nantinya memang tujuan saya, misalnya bodinya kropos, catnya nggak sesuai, ya saya restorasi. Yang penting ada suratnya tembus, jadi suratnya tuh nggak yatim piatu atau cuman yatim gitu. Masih banyak Mas, untuk Vespa yang pengen saya dapatkan lagi. Yang pertama PTS, terus VBB, VNB, Lambretta, dan sebagainya lah. Cuman ya kita juga menyesuaikan anggaran juga ya. Ya kedepannya sih pengen ada, dan itu cita-cita untuk mendapatkan itu saya harus mencari sesuatu gitu Mas. Untuk merawat Vespa saat ini bagi saya sangat simpel malah Mas. Karena masih 2 tak ya, dan 2 tak, dan untuk perkabelan juga nggak begitu rumit, dan untuk mesin juga nggak begitu ya kayak sekarang ada
injection segala rupa. Itu mudah sekali, bahkan kita dikasih tahu sekali aja udah paham gitu. Jadi untuk perawatan Vespa itu sangat mudah, dan untuk aplikasi barang-barangnya atau materialnya, aksesorisnya itu sangat terjangkau. Tinggal kebutuhan, ada yang merek A, B, C, itu tinggal kita menyesuaikan nih. Ya, tipsnya sih untuk suka dengan Vespa klasik, yang mana Vespa itu udah mungkin generasi sekarang jarang ya mengetahui asal-usulnya. Ya paling enggak tanya ke komunitas atau tanya ke orang yang punya Vespa atau hobi Vespa, agar tidak ini aja Mas, tidak keblondrok lah, atau tidak ketipu seperti itu. Kadang nanti mesinnya tipe apa, bodinya tipe apa, dijadiin satu terus dibeli, suratnya kacau gitu. Kalau kita tidak tahu, bisa jadi barang itu yang tidak sesuai gitu. Oke, baik, saya di sini mau menjelaskan beberapa Vespa yang saya ada di Enolf di sini. Dari pertama sana ada Vespa Super Sprint yang memang udah saya custom ya, jadi ceper itu, jadi pendek, dan itu bisa dibuka fleksi. Ini tahun 70-an. Terus ke sini ada Vespa Super 66. Terus di sini ada PX yang memang kepalanya pengen di custom untuk kayak new PX gitu. Terus di sini ada PS kotak seperti itu. Terus di sini juga ada Excel. Ini Excel ini tahun hampir ke 90-an seperti itu. Terus di sini masih ada PX di tahun 80-an. Oke, baik. Ini Vespa yang memang jadi andalan saya, karena ini Vespa dari zaman saya kuliah. Saya custom Vespa ini jadi ceper, dan ini bisa jadi fleksi karena untuk benerin karbu, ganti busi atau ganti ban pun lebih mudah. Dan ini Vespa yang ngikuti saya perjalanan waktu dari Jogja ke Sukabumi, Jogja ke Bali, bahkan event-event itu jadi andalan ini Vespa. Karena ini perjalanannya mungkin kalau kilometer udah berapa ratus kilometer ini. Dulu kondisi saya membeli Vespa ini, itu kondisinya ya masih standar lah bahan. Jadi catnya masih berantakan, bahkan ada decknya di sini itu kropos seperti itu, bannya udah gundul. Nah, setelah saya dapatkan negosiasi deal dengan harga tertentu yang disesuaikan, akhirnya saya cek. Pertama yang saya cek itu adalah untuk mesin busi. Saya buka terus saya nyalain di tempat. Ketika pengapiannya bagus, itu saya langsung gol. Sama surat-surat, jangan lupa seperti itu. Setelah saya dapatkan, saya konfirmasi teman saya yang bengkel. Ini ada barang baru, tolong direstorasi. Pokoknya komplit seperti defaultnya pabrik seperti itu. Untuk warna memang saya tentukan warnanya merah semua, walaupun di BPKB, di STNK warnanya misalnya silver. Saya cat mintanya merah gitu, karena biar kelihatan seragam sih seperti itu. Nah, dari beberapa unit ini untuk biaya restorasi itu macam-macam ya, beda-beda. Cuman saya hitung rata-rata itu kurang lebih di angka 8 sampai 9 juta per unit. Cuman memang ada yang paling mahal itu Excel. Excel itu biaya restorasinya sangat mahal untuk saat itu. Ya kurang lebih sekitar 13 juta. Sampai ke settingan pabrik lah, defaultnya pabrik seperti itu. Nah, ini sedikit cerita dari saya buat teman-teman yang hobi Vespa di luar sana. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.